ke, aspek profesionalisme SDM, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama yang ditanyakan yaitu tersedianya waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Apakah tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan? Jawabannya adalah iya, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana pelaksanaan poin nomor 1 tersebut? Nah, maka yang diminta adalah jika telah memiliki kebijakan jam pelayanan, Bapak Ibu menceklis iya pada kebijakan jam layanan. Kemudian untuk mendapatkan nilai maksimal Bapak Ibu, semestinya Bapak Ibu terdapat mekanisme lain untuk memudahkan pengguna layanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membuat surat tugas tambahan misalnya untuk pelayanan pada jam istirahat dilakukan secara bergilir. Jadi pelaksanaan layanan dilakukan tanpa jeda Bapak Ibu. Jadi petugas layanan ditunjuk untuk dapat tetap berjaga pada jam istirahat. Kemudian penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditetapkan tapi masih di hari kerja. Misalnya ada penetapan jam lembur pada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Nah, tinggal klik lagi, entah itu berupa surat tugas. Kemudian penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu. Misalnya penugasan di hari Raya Idul Fitri Bapak Ibu dan lain-lain. Kemudian penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. Nah, misalnya Bapak Ibu, hari kerjanya hanya dari hari Senin sampai Sabtu, tapi dibuat kebijakan oleh kepala puskesmas, misalnya penambahan waktu layanan untuk di hari Minggu, untuk layanan kedaruratan atau lain-lain. Maka silakan checklist. Kemudian akan lebih baik lagi Bapak Ibu jika ada layanan 24 jam. Biasanya ini ada di puskesmas dan di rumah sakit. Nah, untuk dapat mendapatkan poin maksimal Bapak Ibu untuk kriteria jam layanan ini, minimalnya Bapak dan Ibu harus mempunyai 4 kriteria jam layanan Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke SK Kode Etik dan Kode Perilaku. Apakah sudah tersedia aturan perilaku dan kode etik pelaksana pelayanan? Jawabannya iya. Kemudian SK Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut Bapak Ibu harus memuat nilai dasar hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan dalam SK Kode Etiknya Bapak Ibu. Jika tidak terdapat hal-hal yang seperti di layar ini, maka nilai Bapak Ibu mungkin nanti akan rendah. Kemudian tersedia mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Jawabannya adalah iya. Kemudian mekanisme yang dibangun unit untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan meliputi pemberian penghargaan, kesempatan diklat, program beasiswa, program konseling, program tim capacity building, dan mekanisme lainnya. Untuk mendapatkan nilai maksimal Bapak Ibu, minimalnya adalah terdapat 4 mekanisme motivasi kerja Bapak Ibu. Yang diminta adalah dokumen foto pelaksanaan program kegiatan, peraturan, video, dan informasi lainnya yang relevan. Kemudian kriteria pemberian penghargaan bagi pelaksana pelayanan yang berprestasi Bapak Ibu. Jadi harus dibuat SK sanksi dan penghargaan Bapak Ibu. Dan untuk pemberian penghargaan harus memuat kriteria sebagaimana di layar, yaitu kehadiran, kinerja, kerjasama, inovatif kreatif, penampilan, dan tidak pernah menerima komplain. Terakhir yaitu budaya pelayanan. Untuk budaya pelayanan, bukti dukung yang diminta adalah lampiran bukti dukung, foto bukti dukung pegawai menerapkan budaya pelayanan. Jadi harus foto petugas dengan memakai seragam khusus Bapak Ibu, mengenakan identitas nama, PIN, atribut logo unit pelayanan,
lambang-lambang, kemudian aturan penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang terlihat dalam foto, dan foto moto-moto budaya lainnya ya Bapak Ibu. Seperti misalnya pelayanan yang respon cepat, tanggap, dan lain-lain. Seperti bagian pertama tadi, link bukti dukungnya harus dimasukkan link folder aspek profesionalisme SDM Bapak Ibu dengan cara mengklik titik 3 di ujung pada aspek profesionalisme SDM, klik share, kemudian copy link, baru Bapak dan Ibu masukkan di situ. Baru klik simpan Bapak Ibu. Nah, lanjut ke aspek berikutnya yaitu sarana dan prasarana. Bagian pertama pada aspek sarana dan prasarana yang diminta adalah tersedianya sarana parkir. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor bagi pengguna layanan. Ingat, bagi pengguna layanan ya Bapak Ibu yang diminta, bukan parkir pegawai atau petugas pada unit pelayanan. Kemudian kita klik ya. Fasilitas parkir ini minimalnya harus ada 5 unsur atau lebih Bapak Ibu. Jadi harus ada ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4 dengan penanda parkir Bapak Ibu. Kemudian ada petugas parkirnya, ada karcis parkirnya, ada CCTV, ada penitipan jaket dan helm, pelindung kanopi dan atau bahan lainnya. Kemudian fasilitas ruang tunggu, terdapat kursi tunggu, pendingin atau sirkulasi ruangan, air minum, bahan bacaan, pengisi daya baterai, mesin antri, TV, hotspot, wifi. Lanjut, toilet Bapak Ibu. Untuk toilet, Bapak Ibu, yang diminta adalah ketersediaan toilet pria dan wanita secara terpisah, wastafel, toiletries, tisu sabun tempat sampah, air bersih, dan monef intensitas petugas pembersihan toilet, Bapak Ibu. Kesemuanya ini harus lengkap, Bapak Ibu, untuk dapat nilai maksimal. Lanjut ke layanan kelompok rentan. Yang diminta yaitu kursi roda, tongkat, kruk, pintu masuk yang mudah diakses, tab lobi, ram jalan landai dengan pegangan rambat, lift khusus jika ada, selasar yang menghubungkan semua ruangan. Selasar ini adalah garis putus-putus dengan warna merah, biru, dan hijau Bapak Ibu. Jadi merah untuk jalur pengaduan, biru untuk jalur prioritas, dan hijau untuk jalur evakuasi. Kemudian ada toilet khusus. Toilet khusus ini adalah toilet duduk dengan rambatan, loket khusus, ruang tunggu khusus, harus ada sofa prioritas Bapak Ibu. Kemudian guiding block, parkir khusus yang mudah diakses, alat bantu tunanetra, tunarungu atau huruf braille, arena bermain anak, dan ruang laktasi, serta fasilitas lainnya. Untuk mendapat nilai maksimal, ini harus ada 13 unsur Bapak Ibu, 13 item. Jadi masing-masing harus Bapak Ibu foto secara rinci supaya tim PIC dapat menghitung dengan mudah Bapak Ibu item mana saja atau sapros mana saja yang telah dilengkapi untuk kelompok rentan. Tersedia sarana penunjang. Sarana penunjang meliputi fotokopi atau ATK gratis, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi dan titik kumpul, ruang laktasi, tempat sampah, CCTV, dan lainnya. Tersedianya sarana prasarana front office. Yang diminta yaitu ada petugasnya, ada meja kursinya, ada layar display informasi, bahan cetak informasi lainnya, register tamu. Nah, untuk ini Bapak Ibu minimal untuk mendapat nilai maksimal, maksud saya harus ada 4
sarana prasarana front office. Nah, seperti tadi, nanti link bukti dukungnya di copy paste ke sini, lalu diklik simpan. Lanjut ke poin aspek 4, sistem informasi pelayanan publik. Pertama yang diminta adalah apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik? Jawabannya iya, Bapak Ibu. Dan harus tersedia secara elektronik dan non-elektronik. Untuk non-elektronik, yang dimintanya yaitu berupa pusat informasi atau lisan, Bapak Ibu, papan pengumuman, dan media cetak. Media cetak ini bisa berupa brosur, leaflet, pamflet, banner, dan lain-lain, Bapak Ibu. Untuk SIPP elektronik yang diminta adalah sistem informasi yang Bapak Ibu gunakan, entah itu produknya kementerian atau produknya lembaga lainnya, yang kalau bisa Bapak Ibu sudah berbasis website atau online Bapak Ibu. Digunakan untuk operasional sehari-hari. Misalnya kalau di dinas sosial itu mungkin ada SIKNJ, di DPPKB itu ada SIGA, kemudian kalau di puskesmas mungkin ada BPJS, ada EPUS, dan lain-lain. Kemudian telah menggunakan sistem informasi pelayanan publik nasional. Jadi harus ada akun SIPPN dengan memasukkan akun penggunanya. Jadi misalnya akun penggunanya Dinas Ketahanan Pangan. Untuk itu Bapak dan Ibu bisa mengakses carian link Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ketik cari Yanlik, kemudian diklik Bapak Ibu, klik search. Nah, di sebelah kiri Bapak dan Ibu pilih provinsi, pilih kabupaten, pilih instansi, lalu cari. Nah, ini Bapak Ibu. Ada Dinas Ketahanan Pangan. Dan sudah diupload 4 jenis produk layanan yang ada. Sudah ada maklumat pelayanan, tinggal dicek nanti apakah sudah sesuai standar atau belum ya Bapak Ibu. SK-nya juga silakan diperbaharui. Kemudian untuk melihatnya masing-masing Bapak Ibu silakan klik pada jenis layanan. Apakah sudah diupload persyaratan layanan? Ternyata sudah. Sistem mekanismenya juga sudah. Jangka waktunya sudah. Biayanya gratis. Kemudian produk layanannya berupa bantuan beras. Pengaduan pelayanannya juga sudah ada di sini. Ada telepon, email, Facebook, dan Instagram Bapak Ibu. Lengkap. Nah, ini untuk akses lapor Go ID-nya atau span lapor Bapak Ibu. Nah, sudah terintegrasi, oke? Lanjut. Berapa jumlah layanan? Tadi ada 4, Bapak Ibu. Tinggal isikan di situ. Kemudian sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan lainnya. Nah, yang diminta pada bagian ini yaitu adalah screenshot span lapor, Bapak Ibu, screenshot SKM online atau SKM daring, kemudian aplikasi atau website pengelola kepegawaian, Bapak Ibu, misalnya untuk absensi, untuk EKIN, dan lain-lain, FAQ, kemudian pengelola keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar. Selanjutnya, apakah telah memiliki SIPP elektronik? Jawabannya pasti iya ya Bapak Ibu, karena setiap unit layanan pasti telah menggunakan sistem informasinya sendiri-sendiri. Apakah SIPP elektronik berbasis website? Iya. Mudah diakses? Iya. Fungsi kompatibel? Iya. Merupakan kanal resmi pemerintah? Iya. Kemudian memiliki navigasi yang memudahkan pengguna layanan? Iya. Nah, yang diminta adalah screenshot tampilan dari SIPP elektronik yang dimiliki Bapak Ibu. Kemudian pemutakhiran kanal digital.
Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik? Iya. Nah, yang diminta adalah apakah dilakukan secara tahunan, per 6 bulan, bulanan, mingguan, atau setiap hari. Nah, karena kita melampirkan SIPP untuk pelayanan operasional sehari-hari, maka seharusnya jawabannya di sini adalah setiap hari, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa menyertakan, pemutakhiran informasi misalnya pada, media sosial seperti IG. Jadi pastikan postingan 5 hari berturut-turut Bapak Ibu tampilkan di bukti dukungnya, seperti itu. Jika sudah, silakan masukkan link folder, eee, SIPP ini Bapak Ibu, kemudian copy paste di sini lalu klik simpan. Baiklah, lanjut ke aspek 5 yaitu konsultasi dan pengaduan. Pertanyaan pertama yang diminta yaitu adalah fasilitas sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan, Bapak Ibu. Kotak saran dan pengaduan, ruangan khusus, ada petugasnya, kemudian ada air minum dan makanan ringan pada meja ruang pengaduan, register konsultasi dan pengaduan, dan publikasi mekanisme konsultasi dan pengaduan seperti poster, spanduk, leaflet, buku, dokumen, dan bahan cetak lainnya. Sarana konsultasi dan pengaduan, tersedianya sarana pada unit lokus, ya. Kemudian sarana konsultasi dan pengaduan yang dimiliki. Tatap mukanya apakah menyatu dengan front office atau terpisah dengan front office, ada email, SMS, telepon, aplikasi percakapan, media sosial, website pengaduan mandiri, aplikasi mobile pengaduan mandiri, dan span lapor. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan. Jadi laporan pengaduannya harus lengkap Bapak Ibu. Diarsipkan hasil konsultasi dan pengaduannya dan dituangkan dalam laporan, dilakukan monef, dan ditindaklanjuti serta telah dipublikasikan. Bukti dukungnya adalah dokumentasi kegiatan konsultasi dan pengaduan, screenshot dokumentasi pada website aplikasi mobile dan span lapor, dan laporan berkala. Berapa persen pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti hingga selesai dalam 1 tahun Bapak Ibu. Jadi harus ada jumlah rekap pengaduan masuk dalam 1 tahun dan pengaduan yang ditindaklanjuti. Kemudian yang masuk di span lapor dan ditindaklanjuti dari hasil span lapor. Seperti tadi, link bukti dukungnya silakan upload di sini, kemudian klik simpan Bapak Ibu. Kita lanjut.